Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar material konstruksi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Lalu pertemuan 1 ini menjelaskan tentang pengertian infrastruktur menurut Associated General Contractor of America. Infrastruktur adalah sistem dari fasilitas umum, baik yang didanai oleh publik ataupun swasta, yang menyediakan layanan pengiriman dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Nah, ini tujuan pembangunan dan infrastruktur dibangun antara lain bangunan rumah tinggal dibuat orang untuk kepentingan tempat tinggal dalam arti yang luas. Terus yang kedua itu kantor dibuat untuk pelayanan masyarakat. Yang ketiga dibuat infrastruktur bertujuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, menunjang pergerakan manusia dan menggerakkan sektor ekonomi secara efektif dan efisien. Nah, ini jenis-jenis bangunan yang sudah tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010. Yang pertama itu bangunan sederhana 1 lantai sampai 4 lantai. Terus bangunan bertingkat sedang 5 lantai sampai 8 lantai. Terus yang ketiga itu bertingkat tinggi itu lebih dari 8 lantai. Nah, ini jenis-jenis infrastruktur seperti jalan, jalan kereta api atau rel, jembatan, bendungan, irigasi, dan drainase, pelabuhan, lapangan terbang. Nah, ini contoh-contoh poin yang tadi di atas. Lanjut pertemuan 2 yaitu tentang kayu. Bahan yang ramah lingkungan. Karena bahan kayu dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Kayu merupakan sumber daya alam yang tidak akan ada habisnya jika dikelola dengan baik. Kayu dikatakan juga sebagai renewable resource. Lanjut yaitu bagian-bagian kayu, yaitu seperti kulit, kambiun, kayu gubal, kayu teras, hati, serat, pori-pori, jari kayu, lingkaran tumbuhan. Nah, ini jenis-jenis kayu jati. Mengapa jenis kayu jati itu dominan dengan warna coklat gelap? Nah, antara lain itu jaraknya dekat dengan satu sama yang lain gitu. Terus jati juga yang berkualitas tinggi biasanya disuplai oleh daerah yang memiliki temperatur panas dan tanah yang berkapur seperti di Jawa Tengah. Nah, terus lalu ini faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu yaitu berat jenis struktur kayu, kelelahan kayu yaitu pengaruh beban yang berulang-ulang dengan jumlah siklus yang besar pada suatu bahan. Lalu pertemuan 3 yaitu yang part 1 itu fungsi agregat, mengurangi susut pada beton, mempengaruhi ekonomis beton, sifat yang tahan terhadap benturan yang dapat mempengaruhi ikatan dengan pasta semen. Nah, di sini juga ada klasifikasi agregat menurut asalnya pasir, gravel, sandstone, batu kapur. Dan yang part 2-nya itu berat jenis dengan daya serap. Ada agregat kasar dan agregat halus. Nah, terus ini ada kadar lumpur juga. Lanjut. Ini pertemuan 4 itu membahas tentang semen terdiri dari penggilingan. Ini pembuatan semen itu penggilingan, grading material atau terus pencampuran material sesuai dengan komposisi yang diharapkan. Pembakaran di dalam clean dengan suhu 1300 sampai 1500 Celcius. Semen hidrolik. Nah, ini semen hidrolik materialnya mengeras apabila dicampur air. Setelah mengeras tidak mengalami perubahan kimia jika dikenain air. Dalam pembuatan PVC yang dikenal sebagai wet process, dry process. Nah, ini urutan pembuatan semen itu batu kapur atau koral dipecahkan lalu ukuran kurang lebih 50 mm dicampur lempung, pasir dan biji besi. Terus dibawa ke ball mill, campur air lalu larutan pekat lalu kasih seluri. Diuji komposisi sesuai spesifikasi pembakaran seluri pada clean berputar. Lalu temperaturnya itu 1500 Celcius. Ini komposisi pada Portland semen, yaitu bahan bakunya kapur, silika, aluminium, besi oksida. Nah, ini kehalusan penggilingan.
Proses penggilingan penting dalam hubungan dengan kemudahan pengerasan adukan beton. Kehalusan semen dapat mempengaruhi blending, yaitu naiknya sejumlah permukaan beton. Laju hidrasi tergantung dari kehalusan partikel semen dan untuk memperoleh pertumbuhan kekuatan yang cepat diperlukan kehalusan yang tinggi. Ini ada jenis-jenis semen, yaitu yang semen non hidrolis, gips, lime, semen magnesium, semen berelang. Lanjut pertemuan 5 itu fungsi air pada semen, itu untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan langsungnya pengerasan. Yang kedua sebagai penggelicir atau campuran kerikil. Tujuan utama pemakaian air adalah untuk proses hidrasi semen dan airnya yang menghasilkan campuran keras setelah beberapa waktu. Untuk perawatan cooling juga guna menjamin proses yang sempurna. Ini bahan kimianya pada konstruksi beton, yaitu concrete curing compound cair digunakan untuk memperlambat penguapan selama proses setting. Terus di sini ada resin, wax, chlorine, rubber. Nah, ada polimer, blooding, agen. Material ini digunakan pada sambungan beton lama dan beton baru. Polimer modifil mortar untuk perbaikan beton. Lalu pertemuan 6 itu ada workabilitas. Workabilitas itu adalah kemudahan di mana beton dapat didapatkan dan rongga-rongga udara diambil. Terus mobilitas itu kemudahan di mana dapat mengalir ke dalam cetakan. Stabilitas itu atau kemampuan beton tetap sebagai massa yang homogen yang termasuk stabil gitu. Lalu ini ada faktor-faktor mempengaruhi workabilitas suatu beton, itu water content, mix, proportion, ukuran agregat, bentuk agregat, gradasi agregat, penggunaan bahan tambah, cara pemadatan dan alat pemadatan. Nah, ini segregasi adalah pemisahan dari berbagai bahan campuran beton. Itu gradasi ukuran permukaan bukan dari agregat, proporsi air dan semen. Nah, ini adalah lanjutannya. Oke. Ini blending itu adalah mix water. Ini penyebabnya itu campuran terlalu basah, rancangan campuran beton yang kurang baik. Nah, penanggulannya itu mengkombinasi pasir kasar dengan pasir yang halus. Tujuan penambahan ini agar campuran beton lebih kohesif, terus menaikkan jumlah semen sampai batas tertentu. Nah, lalu pertemuan 7 nih, jenis beton mortar, itu ada beton ringan, beton non pasir, dan beton massa. Lalu juga ada beton hampa, beton bertulang, beton prategang, dan beton pracetak. Nah, di sini juga ada beton siklop, beton serat, dan beton expose. Itu aja yang saya sampaikan di pertemuan 7. Sekian, terima kasih.